Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi kali ini saya nak mencoba reaction video daripada channelnya Mumi Kuira. Jadi dekat sini tajuknya jangan parkir sembarangan di Malaysia kalau nggak mau jadi seperti ini. Jadi akak ni bercerita lah kalau di aturan di Malaysia ini tegas dan sangat ketat. Jadi kalau apa yang diaturkan oleh negara itu kalau dilanggar akan diambil tindakan dan terjadi seperti ini guys. Oke, jadi sebab biar tak lama-lama dan saya pun penasaran juga, kita simak videonya dan aturan apa yang akak ni ceritakan dan apa yang terjadi dengan perlakuan orang tersebut kalau melanggar macam tu lah guys. Oke, jadi biar tak lama kita mulai saja videonya dekat sini. Oke guys, jadi kita mulai 1, 2, 3 play. Jadi di Malaysia itu nggak sembarangan, nggak mesti harus mobilnya murah ataupun mahal. Kalau memang nggak ikut sesuai dengan peraturan, pasti akan ditilang. Ini bukan ditilang lagi nih karena orang yang nggak ada, jadi terus diklaim. Jadi bukan Hai guys, hanya ditilang lagi guys, tapi diambil tindakan. Semoga katanya. kalian selalu sehat ya guys. Alhamdulillah baik kak. Nah guys, ini adalah video dadakan. Video dadakan tuh tadinya sebenarnya Mami nggak mau buat video karena lagi nungguin suami. Kebetulan lagi ada urusan di Plaza Central. Nah Mami nungguin di luar karena cuma sebentar, jadi nggak usah parkir. Mami tunggu aja di sini. Nah ternyata tadi pas Mami lagi nunggu itu guys, ada semacam dishub. Dishub tuh kalau di Jakarta dinas perhubungan. Nah tapi kalau dishub di sini. Oke, kejap kita baca ya nih guys. Dinas Perhubungan Dishub merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui ini kalau dinas di Indonesia guys. Oke, kita lanjut. Dishubnya yang ada di sini yaitu misalnya kalau Kuala Lumpur, Majelis Perbandaran Kuala Lumpur. Nah dia yang biasanya nilangin. Kita baca. Dewan Pendaraan Kuala Lumpur DBKL ialah pihak berkuasa tempatan di Malaysia yang bertadbir wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Agensi ini ialah di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. DBKL bertanggung jawab pada kesehatan dan sanitasi awam, pengurusan dan pembuangan sampah, perancangan bandar, perlindungan dan kawalan alam sekitar, perbangunan ekonomi dan sosial, dan penyelenggaraan umum bagi infrastruktur bandar. Kuasa eksekutif datangnya dari Datuk Bandar di dalam Dewan Bendaraya, yang mana ia diidentik setiap 3 tahun oleh Menteri Wilayah Persekutuan Malaysia semenjak pilihan raya perbandaran tergantung dalam tahun 1970 di daerah Kuala Lumpur. Nah kalau misalnya di Jakarta kan yang ngilangin kita itu kan polisi ya guys. Kalau misalnya di jalanan itu kita melakukan pelanggaran, biasanya polisi yang nilang. Nah kalau di sini ada dinas tersendiri yang memang menilang mobil-mobil, motor-motor yang tidak ikut aturan. Gitu guys. Nah setiap daerah itu beda-beda. Jadi kalau Kuala Lumpur, kalau misalnya Shah Alam ada Shah Alam, habis itu kalau di Subang Jaya pun ada juga majelisnya. Oke kejap guys, ini saya pun baru tahu juga kalau aturan berkendara. Iyalah saya kan dekat sana, kalau dulu masa di Malaysia itu kan saya tak bawa kendaraan macam tu lah, cuma saya ikut Grab macam tu. Tapi saya pun baru tahu kalau aturan di Malaysia itu berbeza-beza untuk kendaraan guys. Jadi kalau dia melanggar aturan, dia yang nilang itu bukan polisi ataupun bukan petugas lalu lintas. Dekat sana memang ada khusus juga yang bagi siapa yang melanggar dekat sana itu aturan ataupun melanggar aturan macam itulah, dia kena disub ataupun ada dinasnya juga macam tu. Ada khusus untuk bagi siapa yang melanggar untuk kendaraan ni macam tu lah. Maknanya dihukum macam tu lah, bukan ditilang katanya. Tapi lebih tepatnya apa ya?
Ditilang itu kan biasa, tapi ini bukan setakat ditilang nih, memang dah diambil tindakan macam tuh lah guys. Oke, kita lanjut guys, 1, 2, 3 play. Iya gitu loh kan, jadi macam-macam. Nah tadi kebetulan Mami lagi di Kuala Lumpur, jadi kayaknya tadi Dinas Perhubungan Kuala Lumpur, ataupun kalau di Kuala Lumpur itu namanya adalah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun DBKL. Oke. Nah, jadi itu semacam kayak Dishub kalau di Jakarta ya, Dinas Perhubungan. Kalau di Indonesia, Yang Jakarta. akan muter-muter jalanan tapi tidak menilang. Yang menilang itu biasanya kan kalau di Jakarta polisi. Nah kalau di sini yang menilang betul. itu adalah majelis perbandaran gitu loh guys, yang kayak kalau Kuala Lumpur tuh disebutnya di BKL. Tadi ada petugas di BKL datang, mungkin pas kebetulan lagi muter-muter di sini, dan dia lihat mobil di depan ini. Mungkin begitu dia putar, loh kok nggak pindah-pindah gitu loh, karena tadi pas Mami datang pun masih ada juga mobilnya. Jadi sampai sekarang Mami udah sekitar 10 menit di sini, mobilnya masih ada juga gitu loh. Jadi memang ditinggalin di sini kayaknya. Yang punyanya nih naik ke atas gedung ini, tapi bingung juga kenapa dia nggak parkir aja ke dalam gitu loh ya. Kalau memang tahu dia lama, nah akhirnya mobilnya diklaim deh sama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL tadi. Nah di depan ini ada mobil Bentley, dan kayaknya sih memang udah lama banget, karena dari tadi Mami sampai pun masih ada dan gak ada orang. Jadi dia memang biarin mobilnya di sini untuk parkir. Gak tahu kenapa nggak mau parkir di dalam aja kan. Nah jadi mungkin petugasnya lihat, loh kok ini nggak jalan-jalan, dia kayak parkir di sini lama. Akhirnya mobil itu diklaim. Tadi ada petugasnya datang, dan padahal mobilnya itu Bentley. Jadi di Malaysia harus hati-hati ya guys, walaupun mobil kalian bagus, mobil murah ataupun mahal, nggak jalan-jalan, dia kayak parkir di sini lama. Akhirnya mobil itu diklaim. Tadi ada petugasnya datang, dan padahal mobilnya itu Bentley. Jadi di Malaysia harus hati-hati ya guys, walaupun mobil kalian bagus, mobil murah ataupun mahal, kalau kalian tidak ngikutin aturan, kalian akan tetap kena sanksi. Gitu guys. Mana tuh? Kita tengok guys, mana keretanya tuh yang tadi dia langgar lihat aturan. Kan, tadi di mobil ini ditinggalin sama orangnya untuk naik ke dalam gedung ini kayaknya. Tapi lama kayaknya sih, soalnya ini nggak ada orangnya gitu. Nah jadi di sini tuh walaupun mau mobil murah ataupun mobil mahal, tetap juga prosedur itu tetap harus dijalanin guys. Karena mobil di depan ini mobil Bentley ya, karena nggak ada orangnya tinggal ke atas. Jadi mungkin petugas dishubnya atau dinas perhubungan kalau di Jakarta langsung klaim dia punya mobil ya. Jadi di Malaysia itu nggak sembarangan, nggak mesti harus mobilnya murah ataupun mahal. Kalau memang nggak ikut sesuai dengan peraturan, pasti akan ditilang. Nah itu kalau kayak gitu biasanya nanti akan ada di depannya tuh tadi Mami lihat petugasnya tadi kasih kayak semacam surat untuk nanti telepon ataupun pergi ke kantor Majelis Perbandaran Kuala Lumpur yang tadi ngeklaim mobilnya, lalu mungkin bayar saman baru nanti dibuka. Karena kalau nggak bisa dibuka kan, itu susah banget. Dia mau coba melihat, dia bisa lihat nggak. Jadi untuk kalian yang tinggal di Malaysia, especially orang luar, terutama untuk orang luar, foreigner yang nggak tahu, jadi harus paham kalau nyetir mobil di Malaysia juga jangan parkir sembarangan. Oke guys, jangan parkir sembarangan. Karena bahaya loh, nanti kalau parkir sembarangan bisa diklaim mobilnya kayak gini. Kayak Mami lagi nungguin suami, kebetulan lagi ada urusan di Plaza Central. Karena memang urusannya cuma sebentar, jadi Mami tunggu di sebelah pinggir sini. Nah, boleh sih sebenarnya kalau mau tunggu, tapi harus ada satu orang di dalam mobil yang nunggu. Jadi kalau misalnya jalanannya macet ataupun terkendala ada sesuatu hal, jadi kita bisa jalan.
kita nggak parkir lama gitu loh di sini gitu guys. Jadi hati-hati ya guys, harus ikutin peraturan juga, walaupun kita di mana aja, nyetir di mana aja juga, walaupun orangnya juga baik atau gimana, tapi kita tetap harus ikut peraturan, oke? Oke, betul. Mami nggak bikin banyak tadi videonya karena nggak enak juga kalau mau videoin kan, jadi cuma videoin sedikit-sedikit aja. Ya gitu makanya guys, jadi hati-hati kalau mau parkir di Malaysia, jangan parkir sembarangan. Oh, dia langsung dikunci loh guys. Maknanya dia kalau orangnya nanti datang, dia tak boleh kejap. Maknanya dia langsung dikunci ya. Maknanya kalau dia nanti orangnya dah ada, dia tak boleh langsung balik. Tak boleh langsung balik macam tu je kan. Nanti kalau dia diletak surat di keretanya tu untuk menelpon yang pihak tadi yang buat yang klaim tu kan. Jadi kalau dekat sana tu dia kena telpon dulu, baru dia kena saksi ataupun bayar denda macam tu lah. Jadi memang sangat tegas ya dekat sana guys. Tapi akak ni cakap tadi kalau aturannya dekat Malaysia tu setiap tempat itu berbeza-beza, jadi tak sama macam tu lah. Jadi kalau di Kuala Lumpur aturannya macam ni. Kalau di KL di Shah Alam aturannya pun macam ni, macam tu lah. Jadi dia tak samalah aturannya guys. Oke, jadi ini memang sangat bermanfaat juga informasi daripada akak nih kalau nak ke Malaysia ataupun nak tinggal di Malaysia ataupun orang luar macam itulah bawa kereta ke apa macam tu, dia kena hati-hati, jangan parkir sembarang di Malaysia kalau tak nak terjadi macam ni lah. Memang sangat tegas di Malaysia macam tu lah guys. Jadi oke, cukup sekian guys, mungkin ini semoga bermanfaat untuk kita. Jadi ini pun informasi baru dan pengetahuan baru untuk saya pun juga, sebab saya dapat informasi yang sangat penting. Kalau dekat sana kan tak boleh parkir sembarangan macam tu. Kalau lama, kalau nak parkir pun dekat sana kena ada orang yang tunggu, macam akak tu tadi suaminya keluar, dia tunggu dalam kereta macam tu lah. Jadi aman macam tu. Jadi takut ada terjadi macet ataupun jam, yang tinggal di kereta tu dia boleh pindah macam tu lah guys. Jadi senang juga kan. Tapi kena hati-hati kalau tinggal di Malaysia, kalau bawa kendaraan, di aturannya memang sangat tegas dekat sana guys. Oke, cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.